Kemudian fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ini diantara cara bertalaqi. Fa idza apabila qara'nahu kami bacakan kepadanya, fattabi' qur'ana maka ikuti bacaannya. Ya. Nah, ini cara bertalaqi yang selanjutnya, yakni harus taqlidus syekh, kata para ulama, mengikuti atau mengikuti, memperhatikan bacaan guru. Ya. Jadi harus mengikuti bacaan guru. Bunyinya harus sama dengan kita. Ya, murid harus mengikuti bunyi guru ketika belajar bacaan Al-Qur'an. Yaitu talaqi. Nah, ini menjadi dalil ya juga oleh para ulama, dalil tajwid, pentingnya belajar tajwid, talaqi dan sebagainya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna 'alaina bayana. Nah, ini tentang ya memahami makna-maknanya, tafsirannya. Selanjutnya ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya kita berusaha untuk memahami tafsirnya, makna-maknanya untuk diamalkan. Maka kata Imam Ibnu Katsir ya dijelaskan ya, di antara kaidah bertalaqi yang pertama, keadaan bertalaqi itu fadhalatul ula jam'ahu fi sadrihi. Yang pertama adalah mengumpulkan di dalam hatinya, yaitu menghafalnya. Wasaniyatu tilawatuhu, dibaca. Yang ketiga wasalisatu tafsiruhu wa idahu ma'nahu. Yang ketiga adalah mempelajari bacaan Al-Quran itu, mempelajari maknanya, tafsirnya, menjelaskan makna-maknanya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu. Baik. Nah, ini tentang kaifiyatut talaqi. Jadi kesimpulannya, di antara tata cara bertalaqi itu, ini jangan tergesa-gesa, baik dalam mempelajari ataupun ketika kita ada di hadapan guru, juga meminta pertolongan kepada Allah di dalam proses belajar, ya. Kemudian mengikuti dan memperhatikan bacaan guru, ya. Kemudian berusaha untuk menghafalnya. Yang terakhir dalam memahami, mentadabburi ayat-ayatnya. Kemudian poin yang berikutnya, yang kelima, ini tentang pentingnya talaqi di dalam belajar bacaan Al-Quran. Ya. Nah, kenapa bertalaqi ini penting sekali bagi para pembelajar Al-Quran? Nah, ini dijelaskan pendalilannya itu ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa wahyu diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril oleh Allah Azza wa Jalla itu ditalaqikan. Di antaranya di dalam surah An-Naml dikatakan wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Nah, di sini ada kalimat latulaqqa, ditalqinkan. Ya, ditalqinkan. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latulaqqal Qur'an. Ya, benar-benar diberikan Al-Qur'an. Ya, akhadahu, ya diberikan Al-Qur'an atau ditalaqikan Al-Qur'an min ladun hakimin alim, dari sisi Allah yang maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Maka dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan di sini tercantum rukun bertalaqi. Yang pertama adanya yang menerimanya, yaitu Nabi, itu sebagai murid. Yang kedua adalah adanya malaikat Jibril Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril perantaranya. Miladun hakimin alim, ini yang kedua. Yang ketiga adanya yang ditalaqikan, yaitu Al-Quran. Ini rukun bertalaqi, ya seperti itu. Nah, jadi yang pertama mutalaqqu anhu, malaikat mutalaqqu anhu itu Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat. Yang kedua al-mutalaqqi, Nabi Muhammad murid. Yang ketiga al-mutalaqqo, mutalaqqo itu Al-Quran yang ditalqinkan, yang ditalaqikan. Kemudian yang terakhir adalah kaifiyatut talaqi. Tentunya ketika Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, itu pastinya ada kaifiyah talaqi di sana yang dijelaskan di dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ya kita lanjutkan atau sampai jam berapa? Sampai jam 4 ya. Baik.
sebentar lagi. Kemudian talaqi Al-Quran merupakan sunnah Nabi. Ya, bertalaqi Al-Quran merupakan sunnah Nabi. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dicontohkan oleh beliau, oleh Nabi kita. Ya, di antaranya adalah Nabi ketika setiap bulan Ramadan itu beliau belajar Al-Quran, bertalaqi Al-Quran kepada malaikat Jibril, mudarasatul Quran. Ya, kata para ulama di sini dijelaskan fayudarisuhul Quran. Ya, jadi malaikat Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan, setiap malamnya menemui Nabi kita setiap bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, di sini saling belajar Al-Quran. Kata para ulama, yaitu Nabi membacakan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril membacakan kepada Nabi, saling dikoreksi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Dan di sini dikatakan juga hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Jadi Nabi itu ketika datang gurunya, ini kata para ulama ya, di dalam syarah-syarahnya, ketika datang gurunya menjadi orang yang paling dermawan. Ini di antara karakter Nabi, sifat Nabi. Ketika ada guru, ini bentuk penghormatan kepada gurunya. Nah, seperti itu. Baik. Makanya di sini disebutkan menjadi ajwa dan nas. Ya, menjadi ajwa dan nas, yang paling dermawan. Ketika ini di antara pendalilannya. Nah, ini Nabi ya. Nabi juga setiap bulan Ramadan bertalaki, memerojah kembali. Bahkan di akhir hayatnya, Ramadan terakhirnya Nabi, beliau bertalaki kepada malaikat Jibril sampai 2 kali khatam di bulan Ramadan. 2 kali khatam. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis itu Nabi beriktikaf sampai 20 hari ketika di akhir Ramadannya. Ya, sebelum menjelang wafatnya beliau. Nah, di sini dijelaskan anna Jibril yu'aribuni bil Quran kulla sanatin wa innahu 'aradani al-'am marrataini. Nah, 2 kali. Ya. Wala arahu illa hadara ajali. Ya, ketika sudah mendekati ajalnya beliau bertalaki kepada malaikat Jibril sampai 2 kali khatam. Marrataini, sampai di dalam hadis yang lain tadi dikatakan 2 kali 20 hari i'tikafnya. Baik. Nah, dari hadis tersebut juga kita bisa menyimpulkan di sini ada proses sama dan juga ada proses arom. Ya, proses sama dan proses arom. Baik. Kemudian selanjutnya adanya rekomendasi Nabi. Ini kenapa talaki ini penting? Yang berikutnya adalah adanya rekomendasi Nabi kepada para sahabat lain untuk belajar kepada ahlinya, tidak mencukupkan tulisan saja. Ini dikatakan di dalam hadis khudul Quran min arba'ah. Ya, khudul Quran, ambillah oleh kalian Al-Quran atau pelajarilah oleh kalian Al-Quran min arba'ah, dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahkan di dalam hadis yang lain itu Nabi mengkhususkan Abdullah bin Mas'ud saja. Kata beliau, barang siapa yang menginginkan bacanya Raddon, semurni ya, kama unzil, sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi, maka belajarlah falyaqra ala ummi abd, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Wasalim maula Abi Hudzaifah, ya, Wasalim maula Abi Hudzaifah, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab. Ya, ini kata para ulama, dikatakan kenapa beliau Nabi ya menyebutkan keempat sahabat ini. Di antaranya adalah, di antara sebabnya, qala ulama sababu anna haula'i aktsaru dhabban li alfadhihi. Karena mereka yang 4 orang ini, para sahabat, dan masih ada sahabat yang lain, tapi dijelaskan oleh para ulama karena mereka ini adalah yang paling banyak ya hafalannya, yang paling banyak hafalan Quran, lafaz-lafaznya Qurannya, wa atqana li adaihi, dan paling mungkin, paling kuat ya, paling bagus bacaannya ya.
paling bagus bacaannya. Ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala haulail arba'ah tafarraqu. Yang kedua adalah karena mereka yang 4 orang ini fokus ya kepada bidang Al-Qur'an ini. Ya. Untuk bertalaki langsung kepada Nabi. Karena para sahabat di zaman dahulu tidak semua langsung bertalaki kepada Nabi. Tidak semua Al-Qur'an 30 juz bertalaki kepada Nabi. Ada yang bertalaki kepada Nabi, ada juga yang kepada sahabat yang lain belajarnya itu. Nah, adanya rekomendasi dari Nabi, dari sahabat ke sahabat yang lain ini membuktikan pentingnya kita bertalaki bahkan di zaman Nabi. Ya, mereka ahli bahasa, mereka bahasanya sudah fasih, tapi dianjurkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW ya untuk bertalaki kepada yang direkomendasikan oleh beliau. Ya, di antaranya 4 orang tersebut. Juga di antara kenapa sebab ya disebutkan 4 orang ini kata para ulama ya karena Nabi arada al-i'lam bima yakunu ba'da wafatih, ingin memberitahukan kepada sahabat yang lain sebelum wafat beliau ya, mereka ini yang fokus di dalam bidang Al-Qur'an. Seperti itu, memberikan rekomendasi ya, atau rekomendasi dari beliau. Baik. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang poin yang D ya, ini kenapa talaki Al-Quran ini sangat penting sekali bagi kita. Disebarkannya mushaf Al-Quran di zaman Utsman bin Affan disertai qori'nya. Nah, ini menjadi dalil yang sangat jelas sekali, dalil yang kuat sekali bahwa Al-Quran ini harus ada guru. Belajar Al-Quran ini harus ada seorang guru, harus bertalaki kepada seorang guru. Maka di sini dikatakan oleh Abdul Fattah Al-Qadhi di dalam kitabnya, fa'ifadu alimin ma'al mushafi dalilun wadihun ala anna al-qira'ata innama ta'tamidu ala talaqqi wan naqli war riwayati la 'ala al-khatti war rasmi wal kitabati. Ya, dikirimnya mushaf. Ya, mushaf dikirim. Ya. Faifadu ali ma'al mushaf, bersama seorang qori'nya, bersama seorang yang alimnya, ulamanya. Dalilun wadihun, menjadi dalil yang jelas ala anna al-qira'ata, bahwa bacaan Al-Qur'an itu innama ta'tamidu ala talaqi, bersumber pada talaqi, bertumpu pada talaqi, wan naqli, ya, periwayatan, war riwayati, periwayatan, la 'alal khatti, bukan hanya pada tulisan saja, ar-rasmi, bukan hanya pada tulisan saja, harus ada seorang guru. Ya, kita ketahui bahwa Al-Quran itu dicetak ya di zaman Utsman bin Affan. Bahkan sebelum itu ditulis di zaman Nabi. Al-Quran sudah ditulis. Bahkan kata Nabi, tidak boleh menulis selain Al-Quran. Jadi yang ditulis di zaman Nabi itu Al-Quran saja. Qaul Nabi, hadis tidak ditulis di zaman Nabi, belum ada tulisannya. Baru Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di zaman Nabi itu Al-Quran. Kemudian di zamannya Abu Bakar radhiyallahu an, barulah Al-Quran itu dikumpulkan di dalam satu buku, ya, satu mushaf, kita sebut satu mushaf, atas usulannya Umar bin Khattab, ya, atas usulannya Umar bin Khattab. Dikarenakan apa? Karena banyak ya para syuhada, para ahli Quran yang mati syahid ya di peperangan. Kemudian juga di zamannya Utsman bin Affan, Al-Quran yang satu mushaf tadi digandakan, diperbanyak menjadi beberapa mushaf. Ya, ada yang mengatakan 6 mushaf. Ya, berbeda-beda para ulama, ada yang mengatakan 8 mushaf, ada yang mengatakan 4 mushaf. Dan dikumpulkannya Al-Quran oleh para sahabat di waktu itu diseleksi. Tidak semua sahabat ya memberikan tulisannya, tidak, diseleksi, ada syaratnya. Ya, di antara syaratnya itu dia sahabat tersebut harus pernah bertalaki dengan Nabi dan harus ada saksi.
Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Zaid bin Thabit radhiyallahu an menuliskan Al-Qur'an tersebut, diseleksi. Ya, apalagi di zaman Utsman itu diseleksi ketat. Ya, seperti itu. Nah, dicetaklah menjadi beberapa mushaf, ada yang di Mekah, ada yang di Syam, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah, ada yang disimpan di Madinah, ya. Ada yang disimpan di Madinah. Di antara ahlul Kufah, di antaranya adalah yang dikirim oleh Utsman bin Affan bersama mushafnya itu ke ahlul Kufah, ke negara Kufah, Iran kalau sekarang. Itu di antaranya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, beliau Abu Abdurrahman As-Sulami juga yang meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang beliau terima dari Utsman bin Affan. Dan beliau Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengajarkan Al-Qur'an di Kufah, ya. Di Kufah. Dari sana ada murid, yaitu Imam Asim. Jadi Imam Asim ini jalur Kufah, ya, dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang sampai kepada kita sekarang. Ya, seperti itu. Yang di Basrah Abu Musa Al-Asy'ari, ya, yaitu beliau yang dipuji oleh Nabi, yang memiliki bacaan yang indah, disebutkan bacanya seperti Nabi Daud. Yang di Syam Al-Mughirah bin Abi Syihab. Yang di Mekah di antaranya adalah Abdullah bin Sa'ib. Yang di Madinah Zaid bin Thabit. Nah, seperti itu. Jadi dikirimnya mushaf ke daerah-daerah kaum muslimin pada waktu itu disertai pengajarnya. Hati-hati ya, harus disertai dengan pengajarnya. Kalau sekarang gimana kalau sekarang? Wakaf Quran tidak dengan pengajarnya, ya. Sehingga Qurannya numpuk, tidak terpakai karena tidak ada yang mengajarkan. Tidak ada yang mengajarkan. Nah, ini ya seperti itu. Nah, jadi kalau ibu-ibu kalau mau wakaf harus ada pengajarnya. Pengajarnya yang mengajarkan. Nanti insya Allah akan terus ya mengalir karena ada yang ngajar. Seperti itu. Nah, ini dicontohkan zaman dahulu ya seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya sebentar lagi ya, poin yang berikutnya, rasam tulisan Al-Quran tidak cukup difahami dari tulisan saja, ya, karena nanti kalau dipahami dari tulisan saja akan menghasilkan berbagai kemungkinan bacaan, ya, persepsinya beda-beda nanti. Seperti dicontohkan, ini diambil dari kitab At-Tahdid. Pernah katanya qila li Malik ibni Anas, kaifa qara'tum fi surah Sulaiman, yaitu di surah An-Naml, maksudnya di kisah Nabi Sulaiman, yaitu ayatnya mali la ara al-hudhuda. Nah, pada kata mali, ini fokus pada kata mali. Kalau di riwayat kita semuanya sama saja mali ya, dua-duanya, mau yang di surah An-Naml ataupun yang di surah Yasin. Ya, wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ma liya. Cuma nanti di riwayat yang lain ini beda baca. Ada yang wa ma li wa ma liya. Ada yang di wa ma li ada juga di isbat alia, lianya dibaca wa ma liya. Nah, kalau tidak bertalaqi nanti akan beda-beda pemahamannya. Akan ada yang baca wa ma li, ada juga yang wama, dia akan keliru, intinya akan keliru. Atau kalimat-kalimat yang lain, ulaika misalkan, ulaika kita bisa membaca ulaika dengan benar itu karena ada guru. Ar-riba kita bisa baca ar-riba, tidak dibaca ar-ribu. Ar-ribawa misalkan itu karena ada guru. As-shalah tidak dibaca as-shalawah, menjadi as-shalah. Nah, ini adanya guru. Al-haya tidak dibaca al-hayawah, malah dibaca al-haya. Wawunya diganti dengan alif, ya. Bi-aidi dibaca bi-aidi. Kita tahu bi-aidi karena ada guru, ya. Kalau tidak ada nanti bisa dibaca bi-ayaidi atau bi-ayidi, bisa saja seperti itu. Ya, kalau sekarang kan mushaf sudah ada harokatnya. Cuma banyak juga yang keliru. Gitu. Kalau zaman dulu kan mushaf tidak ada harokat, jadi butuh guru, ya.
Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah dipermudah lagi belajar baca Al-Quran. Orang yang tidak bisa baca bahasa Arab pun zaman sekarang bisa membaca Al-Quran. Orang yang tidak paham kata Arab pun bisa membaca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya tidak ada yang namanya harokat, bahkan titik juga tidak ada. Baik. Kemudian berikutnya, banyaknya nasihat para salaf tentang pentingnya bertalaqi dalam proses belajar. Di antaranya perkataan Zaid bin Thabit, al-qiraah sunnah. Qiraah di sini talaqi. Bertalaqi itu adalah sunnah. Al-qiraatu sunnatun faqra'u kama tajiduna. Membaca Al-Qur'an, al-qiraah yaitu mentalaqikan Al-Qur'an kepada seorang guru yaitu sunnah, ya. Faqra'u kama tajiduna. Maka baca Al-Quran sebagaimana kalian menemukannya dari guru yang sebelumnya. Kemudian yang lain, inna qira'atal Quran sunnatun minas sunan faqra'u kama aqra'tumuhu. Ya, ini juga sama perkataannya bahwa membaca Al-Quran itu merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi. Faqra'u kama aqra'tumuhu. Ya, maka bacalah oleh kalian sebagaimana mereka membacakannya, mengajarkannya. Juga di dalam yang lain perkataan Asy-Sya'bi, al-qira'atu sunnatun faqra'u kama qara'a awwalukum. Ya, bacalah al-qira'ah itu sunnah, maka bacalah oleh kalian, pelajarilah oleh kalian kama qara'a awwalukum. Ya, sebagaimana generasi awal di antara kalian membacakannya. Seperti itu ya. Kemudian qira'atul Qur'an sunnah ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwal. Membaca Al-Quran itu merupakan sunnah ya, orang yang generasi sekarang yang terakhir mengambil dari generasi yang awal. Jadi mempelajari bacaan Al-Quran itu turun temurun dari generasi ke generasi, ya seperti itu. Dengan bertalaki, dengan harus ada guru, ada proses naqlus saut, perpindahan suara dari guru kepada seorang murid. Seperti itu. Baik. Nah ini hampir sama ya, tinggal dibaca saja nanti.